Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 5 penemuan di bidang biofisika. Yang pertama, penemuan di bidang biofisika itu gunting DNA. Dikenal sebagai gunting genetik, CRISPR-Cas9 adalah cara untuk membuat perubahan spesifik dan presisi pada DNA yang berada dalam sel hidup. Diciptakan oleh Emmanuel Charpentier dari Prancis dan Jennifer Doudna dari Amerika Serikat, CRISPR-Cas9 digunakan terutama untuk mengobati penyakit turunan atau penyakit lainnya yang diakibatkan oleh kerusakan gen, misalnya kanker. Berikut cara kerja dari gunting genetik atau Cas9. Misalnya, Susan menderita penyakit sel sabit yang disebabkan oleh mutasi DNA tunggal, di mana heliks ganda DNA dengan mutasi sel sabit, kemudian urutan panduan dan panduan RNA. Nah, di laboratorium, para ilmuwan membuat rantai RNA pemandu yang cocok dengan urutan DNA yang bermutasi menggunakan Cas9. Cas9 alias gunting molekul ditambahkan ke dalam campuran RNA. Kemudian, Susan diberi suntikan RNA dan campuran Cas9. Panduan RNA mengidentifikasi DNA bermutasi yang menyebabkan penyakit sel sabit. Cas9 memotong urutan yang terinfeksi. Kemudian para ilmuwan memasukkan rantai DNA sehat untuk menggantikan urutan yang terpotong. Yang kedelapan, jika semua berjalan dengan lancar, Susan tak lagi menderita penyakit sel sabit, di mana rantai DNA baru yang sehat sudah dimasukkan ke dalam DNA Susan. Penemuan di bidang biofisika yang kedua itu MIB atau metoksi isobutil isonitril dengan teknesium 99M. Ditemukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, berfungsi untuk mendeteksi fungsi jantung dan mengevaluasi fungsi otot jantung. Pembuatan kit kering MIB dibuat berdasarkan formula yang diperoleh dari percobaan penentuan kondisi optimal penandaan MIB dengan teknesium 99M. Penemuan yang ketiga di bidang biofisika yaitu teknologi polymerase chain reaction atau PCR. Ditemukan oleh Kary Mullis, ahli biokimia asal Amerika pada era 1980-an. PCR tes yang kini menjadi tes utama untuk menyatakan seorang positif terinfeksi virus corona atau COV-2 dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber DNA. PCR sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Kunci dalam pelaksanaan reaksi PCR membutuhkan tag polimerase primer, DNA template, dan nukleotida atau blok pembangun DNA. Keseluruh bahan digabungkan dalam sebuah top bersama kofaktor yang dibutuhkan oleh enzim dan melewati siklus pemanasan dan pendinginan berulang yang kemungkinan terjadi amplifikasi DNA. Langkah kerja PCR melewati 3 tahap. Yang pertama, denaturation atau denaturasi sekitar 96 derajat Celcius. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi strand DNA yang terpisah menjadi DNA beruntai tunggal, single stranded. Selanjutnya, annealing, penempelan dengan suhu 50-65 derajat Celcius. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer. Selanjutnya, sequence single stranded DNA extension atau elongasi terjadi pada suhu 70 derajat Celcius. Pada suhu ini, tag polimerase melakukan pemanjangan pembentukan strand DNA baru. Penemuan di bidang biofisika yang keempat itu biofuel. Biofuel secara umum adalah bahan bakar dari biomasa atau materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Setiap produk biofuel diproduksi secara berbeda. Misalnya, etanol diproduksi dengan cara fermentasi jagung atau tebu.
Sedangkan biodiesel diproduksi dengan cara menghancurkan lemak hewani atau tumbuhan dengan adanya metanol. Sedangkan minyak sawit mentah melalui proses transesterifikasi di mana secara kimia bereaksi dengan alkohol seperti metanol atau etanol untuk memproduksi biodiesel. Biofuel dapat digunakan di bidang transportasi seperti untuk mobil, untuk bus, untuk sepeda motor, kereta api, pesawat terbang, dan kendaraan air. Kemudian biofuel dapat digunakan di bidang pembangkit listrik, yaitu sebagai peralatan listrik. Selanjutnya dapat digunakan sebagai pemanas, yaitu pada kompor dan peralatan memasak lainnya. Penemuan biofisika yang kelima yaitu bioplastik. Bioplastik adalah plastik atau polimer yang secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi baik melalui serangan mikroorganisme maupun oleh cuaca atau kelembapan dan radiasi sinar matahari. Bioplastik terbuat dari sumber biomasa seperti minyak nabati, amilum jagung, klobot jagung, amilum ercis atau mikrobiota. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.